Kalau kita mendengarkan argumen satu persatu setelah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka, coba kita cek kira-kira apa tuduhan-tuduhan dan argumen-argumen politisasinya jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur hukumnya. Pertama begini, argumen politisnya. Kenapa kasus Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka ini muatan politisnya dinilai kuat dibandingkan dengan kasus hukumnya? Tentu ini tidak terlepas dari sikap Hasto yang selama ini cukup agresif menyerang kekuasaan politik pemerintah. Dengan mentersangkakan Hasto, ini tentu tak ada lagi orang galak dan agresif di negara ini. Ini semacam bentuk pembungkaman terhadap Hasto. Itu kan argumen pertama yang kemudian kita bisa baca dari pembelaan yang dilakukan oleh elit-elit PDIP. Lalu argumen yang kedua misalnya, ini kasus lama, sudah mangkrak dan sudah kadaluarsa. Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa misalnya Hasto itu tidak ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2020 yang lalu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ini dikaitkan dengan sikap politik Hasto yang kritis dan per hari ini misalnya PDIP berada di luar kekuasaan politik. Lalu kemudian misalnya argumen politik lainnya, kita sering mendengarkan pernyataan Hasto di berbagai media, di podcast-podcast, bahwa Hasto itu ditarget, bahwa Hasto itu ingin dijadikan tersangka, bahwa Hasto itu ingin dibungkam dengan kasus-kasus yang selalu dialamatkan kepada dirinya, yaitu Harun Masihu. Itu kan pengakuan yang sering diamplifikasi oleh Hasto jauh-jauh hari. Dan bahkan ini alasan yang selanjutnya, ketika ada momen-momen politik tertentu, Hasto misalnya keras mengkritik soal kecurangan pemilu, mengkritik keterlibatan aparatus-aparatus kekuasaan, pasti persoalan Harun Masihu itu selalu muncul dan Hasto selalu dimention. Ini adalah argumen-argumen yang selalu dijadikan sebagai dasar bahwa nuansa politik terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur-unsur hukum yang kemudian harus ditegakkan di atas segala-galanya. Di luar argumen politisnya, kita juga harus berani mengungkapkan argumen hukum. KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan, ada andil Hasto yang cukup signifikan. Bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Pranowo ketimbang Puan Maharani. Tapi kan setelah itu bertemu kedua tokoh ini, Jokowi mengatakan hubungannya dengan Megawati seperti anak kandung. Jadi sebagai anak ya, anak akal-akal dikit, setelah itu ketemu salaman selesai. Nah pertanyaannya adalah, kalau kemudian Jokowi hubungannya membaik dengan PDIP, hubungannya kembali membaik misalnya dengan Mbak Mega, apakah endorsement kepada Prabowo Subianto itu tetap relevan atau tidak? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kenapa dari awal saya katakan nggak mungkin Jokowi itu akan kemana-mana. Nggak mungkin Jokowi itu mendukung kader partai lain di luar PDIP. Dan yang terakhir, kalau Pak Jokowi ingin dapat legacy yang mantap, 7 kali kemenangan gitu ya, dan tanpa luka ya tentu saja memang tidak ada pilihan lain dukungan politiknya hanya kepada Ganjar. Kecuali kemenangan Jokowi yang 7 kali gitu ya, di Solo, kemudian gubernur dan presiden termasuk anak mantunya, kalau ingin meninggalkan luka, Pak Jokowi bisa mendukung siapapun. Ya, teman-teman, nanti kita akan melihat beberapa komentar netizen seperti yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini, bahwa Pak Jokowi lupa siapa yang membesarkan namanya. Ya, dan ini yang menjadi menarik teman-teman tentang fakta di dalam kasus Hasto Kristianto ini. Ya, beberapa hari kemarin ya Hasto mendatangi KPK lagi, kalau tidak salah pada hari Senin. Ya, dia datang ke KPK dan diperiksa sebagai tersangka. Dan yang lucunya teman-teman ya, Hasto masih belum juga ditahan. Nah, itu artinya mungkin saja Hasto ini yang memiliki kekuatan ya, alat politiknya itu sangat kuat sekali. Kita juga mendengarkan dokumen-dokumen Hasto yang melibatkan ya oknum-oknum petinggi negara di dalam dokumennya tersebut. Dan itu masih belum dibuka sampai sekarang. Dan mungkin itu menjadi senjata bagi Hasto ketika KPK mungkin berani untuk menahan dia, maka pada saat itulah mungkin akan dibuka. Ya, nah makanya ya mungkin ya kasus Hasto ini akan bisa saja dilanjutkan dan bisa saja tidak teman-teman. Ya, karena ini ya kalau kita lihat bahwa sebenarnya
karena Hasto sudah jadi tersangka, maka seharusnya layaknya dia sudah ditahan. Tetapi sampai sekarang Hasto masih berkeliaran kemana-mana dan bebas seperti ya orang yang tidak pernah jadi tersangka. Nah, itu kekuatan dokumen Hasto itu sangat luar biasa sekali, bahwa Hasto memegang rahasia-rahasia di dalam pemerintahan Jokowi waktu itu. Oke, kita lihat beberapa komentar netizen apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno, teman-teman. Oke, bubarkan KPK, Pansel Jokowi, usut dan adili Jokowi dan dinasti serta kroninya melalui Kejagung. Oke, sehat selalu Pak Hasto. Ya, terima kasih kepada Pak Prabowo yang telah menerima titipan Pak Jokowi. Mudah-mudahan titipan-titipan Pak Jokowi bisa diselamatkan oleh Pak Prabowo. Titipan Pak Jokowi adalah seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Hakim, Ketua KPK, dan beberapa orang menteri Jokowi di kabinet Pak Prabowo. Dan juga beberapa orang koruptor ulung, Yano Bobi Nasution, Gibran Kaisang Firly Bahuri, mantan Menteri Agama di era Jokowi, Airlangga, Zulkifli Hasan, Ibu Khofifah, dan beberapa orang koruptor lainnya. Semoga Pak Prabowo ikhlas benar menerima titipan dan amanah Jokowi demi tegak dan kuatnya gerakan dan gerombolan PKI di NKRI. Mudah-mudahan NKRI cepat bubar dan kenyataannya benar-benar terjadi di tahun 2030. Nah, ini teman-teman, komentar ini ya kita tidak tahu apakah menyanjung Pak Prabowo atau menyindir Pak Prabowo. Ya, ini dari Punis Hair Film. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, terhadap komentar yang lain, sejuta benar apa yang disampaikan oleh Bapak Adi Prayitno. Kita Iran awam hanya bisa apa? Hanya orang-orang elit tinggi yang bisa menyegerakan hal yang benar. Nah, Mulyono kepingin menjadi Raja Jawa alias Raja Indonesia kali, bertanda orang yang haus kekuasaan. Biasanya orang yang haus kuasa, kata orang Jawa, rai gedek alias gak tahu malu, apalagi terkorup dari OCCRP, sehingga apapun dilakukan karena ambisinya ingin berkuasa. Prabowo harus bertindak tegas sebelum Mulyono merajalela untuk menjadi matahari kembar. Ya, memang teman-teman ada beberapa yang disorot ya, salah satunya adalah pemberitaan mengenai OCCRP ini, di mana Pak Jokowi dimasukkan ya OCCRP sebagai salah satu terkorup dunia. Kemudian ketika Pak Jokowi juga sudah pernah tugas, tetapi masih ada pemberitaan tentang kunjungan dari Pak Jokowi, dan itu ya menandakan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Ya, jangan sampai ada dua matahari kembar, ya, matahari kembar. Oke, pengkhianat bangsa itu memang begitu. Ya, kasus Hasto tidak merugikan negara yang harus diadili koruptor yang bikin rakyat miskin. Nah, memang teman-teman, kasus Hasto ini tidak merugikan uang negara, ya, karena itu kasus suap. Dan tentu ada kasus-kasus yang lebih besar lagi yang diduga mengkorupsikan uang negara atau merugikan uang negara triliunan rupiah. Dan seharusnya KPK ya fokus di dalam menangani kasus-kasus yang seperti itu. Ya, seperti yang juga disampaikan oleh PDI Perjuangan, bahwa kasus Hasto ini politisasi hukum, ya, dan tentu ini menandakan bahwa bagaimana kinerja KPK di dalam menangani setiap kasus. Ya, seperti pemberitaan OCCRP ini, ya, seharusnya tidak perlu ada lagi laporan dari masyarakat, tetapi oleh karena ada pemberitaan itu, maka KPK langsung menelusuri apakah benar atau tidak. Jadi kalau misalnya KPK sudah bekerja melakukan penelusuran dan juga mungkin bisa saja dipanggil oleh Pak Jokowi dipanggil oleh KPK untuk memintai keterangan dalam hal ini, maka ya kalau tidak terbukti ya bisa saja media tersebut digugat, karena itu juga salah satu bagaimana untuk membersihkan nama Pak Jokowi, karena mereka sudah berani memasukkan nama Pak Jokowi di dalam OCCRP tersebut.
ya, sehingga ya di kemudian hari bahwa mereka selalu berhati-hati. Dan tentu ya ini menjadi satu juga perhatian bagi negara-negara yang lain, karena negara-negara yang lain sudah mengetahui bahwa nama Pak Jokowi masuk dalam proses ERP, maka tentu mereka untuk bekerja sama dengan Indonesia yang tentu mereka berpikir dua kali. Oke, kita lanjut. Sebagai warga, saya sependapat karena Hasto dan PDIP keras mengkritik Jokowi dan dinasti politik terbukti. Menurut proses ERP, Jokowi presiden terkorup di mata dunia internasional. Pertanyaan, berani nggak KPK mendalami laporan OCCRP? Tapi sebagai rakyat biasa saya ragu, karena terbukti merugikan negara 271 triliun hanya di penjara 6,5 tahun. Bahkan pelakunya senyum sendiri cipika-cipiki dengan hakimnya, karena KPK yang memilih dan melantik ya eranya Jokowi. Dan bukan Konoha, ini termasuk Polri-nya, ini sejarah terlama Kapolri Listio Sigit di dunia ini. Nah, teman-teman, ya memang menjadi sorotan ya ketika hakim ya memberikan hukuman vonis penjara kepada koruptor ya Timah, ya di mana menghabiskan uang negara 271 triliun dan hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Ini menuai sorotan dan tajam dari para masyarakat karena dinilai bahwa itu terlalu ringan ya hukumannya, karena tentu kalau ini juga tetap diberlakukan teman-teman, tidak ada bandit, maka ya tentu para koruptor yang lain itu akan ya pasti antrian ya melakukan aksi mereka, karena hukumannya itu ya sangat ringan sekali ya, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa ya saya juga mau seperti itu kalau hukumannya hanya segitu. Jadi itu artinya bahwa hukum itu ya bisa ya dianggap remeh. Sebenarnya hukum itu tidak bisa dianggap remeh, karena seharusnya dengan 271 triliun itu harus dihukum lebih dari situ sebenarnya. Tetapi ini sangat ringan sekali, makanya menuai sorotan tajam dari warganet ya terhadap hakimnya. Nah itu teman-teman ya, berikan komentar Anda juga. Semoga negara kita ini bisa mencapai nantinya di tahun 2045.